Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Pertiwi dengan NIM P17325122416 dari D4 Terapi Gigi dan Mulut tingkat 3. Di sini saya akan membuat video mengenai UAS Praktikum Biostatistik dengan kode soal A. Nah, untuk soalnya ini terdapat riset dan juga data, yaitu seorang peneliti ingin menguji tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi tentang kesehatan gigi dengan data sebagai berikut. Ini ada datanya sebelum diberikan edukasi, yaitu ada 55, 53, 56, 60, 67, 68, 51, 63, 57, dan 53. Berarti ini terdapat 10 data. Lalu yang sesudahnya yaitu 70, 65, 75, 85, 80, 79, 84, 90, 83, dan 77. Selanjutnya ada penjelasan uji hipotesis statistik dan alasannya. Untuk hipotesisnya, yaitu terdapat perbedaan bermakna antara tingkat pengetahuan lansia sebelum diberikan edukasi dan sesudah diberikan edukasi tentang kesehatan gigi. Nah, dari data tersebut, uji hipotesis statistik yang digunakan adalah uji t-test dependent pair rate sample t-test. Alasan menggunakan uji tersebut karena yang pertama itu datanya bersifat analitik komparatif numerik, lalu data berdistribusi normal, terdapat dua data kelompok dependen, yaitu dua data kelompok berpasangan, dan tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan lansia sebelum diberikan edukasi dengan sesudah diberikan edukasi tentang kesehatan gigi, apakah terdapat perbedaan bermakna ataupun tidak. Baik, selanjutnya kita masukkan datanya ke aplikasi SPSS untuk melihat uji normalitas data dan apakah terdapat perbedaan bermakna ataupun tidak. Langsung saja kita masukkan ke data. Yang pertama kita ke variable view. Nah, di sini ada name, kita ketik saja ini sebelum dan sesudah. Selanjutnya untuk desimalnya kita sesuaikan pada data, karena di data tidak ada angka di belakang 0, maka kita nolkan. Selanjutnya untuk value-nya kita lewat saja karena ini datanya keduanya adalah numerik. Untuk measure-nya pun karena kedua data numerik kita pakai yang selanjutnya kita ke data view. Untuk data view ini belum Untuk data view ini kita masukkan datanya, yaitu tadi itu 55, lalu 53, 56, 60, 67, 68, 51, 63, 57, dan 53. Selanjutnya di sesudah itu ada 70, 65, 75, 85, 80, 79, 84, 90, lalu 83, dan 77. Nah, selanjutnya kita tes normalitas datanya terlebih dahulu, apakah data ini normal atau tidak, karena nantinya jika data ini normal, kita akan mengetahui apakah terdapat perbedaan bermakna atau tidaknya itu menggunakan uji dependency test, yaitu pair rate sample t-test. Namun jika data ini tidak normal, berdistribusi tidak normal, maka kita pakai yang non-parametric yang Wilcoxon. Nah, maka kita uji terlebih dahulu tes normality-nya. Pertama ke analyze, lalu ke descriptive statistic, explore. Nah, sebelumnya kita masukin ke dependent list dan yang sesudahnya karena ini datanya
Selanjutnya kita ke plots. Water levels together-nya kita ganti ke none. Lalu ininya system and life-nya tidak usah. Dan normality plots with s. Lalu continue. Dan oke. Baik, ini merupakan outputnya. Di sini terdapat output dari test normality. Nah, ini terdapat output test of normality. Karena di sini datanya kita itu 10 orang, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Karena jika datanya lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Namun kalau misalnya datanya 50 dan di bawah 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Karena ini datanya 10, maka di Shapiro-Wilk di sini signya sebelum itu terdapat 0,308 dan sesudah itu 0,934. Berarti karena ini dua-duanya di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Karena jika di bawah 0,05 itu berdistribusi tidak normal. Baik, langsung saja kita masukkan kepada Microsoft Word. Jika kita ingin hasil analisis output SPSS dari test of normality ini untuk dimasukkan ke Microsoft Word seperti skripsi, lanjut saja kita masukkan. Kita harus sediakan Microsoft Word-nya. Nah, di sini langsung saja kita ketik, yaitu tabel 1.1 uji normalitas data tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Nah, di sini untuk tabel 1.1-nya menyesuaikan saja. Ini tabel test of normality-nya apakah tabel ke-1 atau ke-berapa. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Di sini di tabel pertama itu ada test of normality Smirnov, Shapiro-Wilk, lalu tingkat pengetahuan and mean standard deviation, lalu sig, sebelum, sesudah, lalu ada datanya. Ini untuk di pinggirannya kita hapuskan. Nah, selanjutnya untuk sebelum, sesudah, untuk n-nya, n ini jumlah dari datanya. Nah, untuk melihat jumlah dari datanya, lalu juga ada mean-nya dan ada standard deviation-nya, itu kita melihat di sebelah sini. Nah, untuk n-nya itu ada di case processing summary. Lalu untuk mean-nya di sini ada di descriptive. Ada mean sebelum itu 58,30. Sesudah ada 78,80. Lalu untuk standar deviation-nya ini yang sebelum terdapat 5,982. Nah, karena di belakang koma dari 5 ini banyak angkanya dan 9 ini di atas dari 5, maka kita bulatkan saja menjadi 6. Untuk sebelum ini ada 7,421. Nah, karena di belakang 7 ini 4, ya di bawah dari 5, maka kita cantumkannya 7 saja. Lalu kita cantumkan di sini. N-nya 10, mean-nya 58,30, yang sebelum lalu sesudah 78,80, standard deviation-nya 6 sama 7, lalu sig-nya ini yang tadi dari test of normality data yang di Shapiro-Wilk ini dimasukkan. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, sehingga untuk interpretasinya di sini terdapat tabel 1.1 ini menunjukkan uji normalitas data tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Nah, diperoleh nilai signifikasi sebelum diberikan pengetahuan kesehatan gigi yaitu sebesar 0,308, sedangkan nilai signifikasi sesudah diberikan pengetahuan kesehatan gigi yaitu sebesar 0,934. Nah, karena nilai signifikasi sebelum dan sesudah lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa data tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi tentang kesehatan gigi ini berdistribusi normal. Baik, selanjutnya karena kita sudah mengetahui bahwa data ini berdistribusi normal, kita lanjut ke uji apakah terdapat perbedaan bermakna atau tidak. Karena di sini normal, maka kita menggunakan uji Pirate Sample T-Test. Kita ke Analyze, lalu ke Compare Means, pakai Pirate Sample T-Test. Selanjutnya untuk data yang sebelum ini masuk ke variabel 1, yang sesudah masuk ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Di sini sudah ada data dari Pirate Sample Test. Nah, ini terdapat data Pirate Sample Test-nya. Nah, kita baca SIG-nya. Karena SIG-nya ini di bawah 0,05 yaitu 0,001, maka data ini terdapat perbedaan bermakna antara sebelum diberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan sesudah diberikan edukasi mengenai kesehatan gigi. Nah, selanjutnya kita masukkan data Pirate Sample Test ini ke mikroskopor seperti skripsi. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini karena tadi itu tabelnya 1.1 untuk case of normality, selanjutnya untuk tabel selanjutnya yaitu tabel 1.2 hasil analisis uji T-test dependen tingkat pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Lalu kita buat tabelnya. Jangan lupa untuk yang pinggir-pinggirnya kita hapuskan tabelnya. Nah, di sini ada tingkat pengetahuan, mean, standard deviation, dan nilai P-nya. Untuk sebelum dan sesudah mean-nya, ini kita lihat dari Pirate Sample Statistik. Di sini ada mean-nya, untuk sebelumnya 58,30, sesudahnya 78,80. Lalu standar deviation-nya sama di Pirate Sample Statistik. Ini terdapat 5,982, kita bulatkan menjadi 6. Dan terdapat yang sesudahnya itu 7,421, itu kita bulatkan menjadi 7. Kita masukkan ke sini dan standar deviation-nya. Lalu untuk nilai p-value-nya, ini kita lihat dari Pirate Sample Test-nya. Nah, di sebelah sini ada SIG di bawah dari 0,05 yaitu 0,001, kita cantumkan di nilai p-value-nya yaitu 0,001. Maka untuk interpretasinya, untuk pembacaannya sendiri di sini tabel 1.2 ini menunjukkan hasil analisis uji T-test dependen tingkat pengetahuan kesehatan gigi bahwa terdapat perbedaan bermakna secara statistik itu P lebih kurang dari 0,05 antara tingkat pengetahuan lansia sebelum diberikan edukasi kesehatan gigi dan sesudah diberikan edukasi kesehatan gigi. Baik, selanjutnya di sini ada kesan-pesan selama belajar biostatistik bersama Bu Ulfa. Untuk kesannya sendiri, selama mengikuti pembelajaran biostatistik bersama Bu Ulfa, ini sangat seru sehingga membuat saya antusias karena penjelasan yang diberikan oleh Bu Ulfa itu sangat jelas, lalu mudah dipahami, dan disampaikan secara interaktif dengan mahasiswa. Selain itu juga adanya pretest di setiap pertemuan sangat membantu saya dalam memahami dan mengingat materi serta tahapan dalam pengolahan data. Lalu untuk pesannya, sering diadakan atau adanya post-test pada setiap uji data agar mahasiswa dapat lebih memahami dan mengingat materi serta tahapan dalam seluruh pengolahan data pada SPTS ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.